Halo Sobat Belajar, semoga sehat dan tetap semangat. Kali ini kita akan belajar tentang angkatan kerja. Pengertian angkatan kerja. Penduduk yang sudah berusia 15 tahun hingga 64 tahun yang sanggup untuk bekerja jika ada permintaan kerja disebut dengan angkatan kerja. Kelompok kerja yang satu ini disebut juga sebagai kelompok usia produktif. Pengertian angkatan kerja sendiri yaitu semua orang yang bisa melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang ataupun jasa, baik itu untuk memenuhi kebutuhan sendiri ataupun kebutuhan masyarakat umum. Faktor tingkat partisipasi angkatan kerja. Yang pertama adalah usia penduduk. Unsur usia yang dimaksud di dalam faktor partisipasi angkatan kerja merupakan secara usia penduduk itu sudah memasuki usia kerja produktif, yakni di usia 15 tahun hingga 65 tahun dan mereka akan disebut sebagai angkatan kerja. Yang kedua adalah jenis kelamin. Pembagian angkatan kerja dan bukan angkatan kerja selain bisa dipengaruhi oleh usia, juga bisa dipengaruhi oleh struktur penduduk berdasarkan jenis kelamin. Semakin banyak komposisi jumlah penduduk laki-laki di dalam sebuah negara, maka akan semakin tinggi juga angkatan kerja yang ada di negara tersebut. Yang ketiga adalah tingkat pendidikan. Semakin besar jumlah penduduk yang berada di usia produktif, maka akan semakin tinggi juga angkatan kerjanya. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah tingkat pendidikan dari penduduk yang ada di suatu negara, maka angkatan kerja di negara tersebut juga akan semakin rendah. Tingkat pendidikan adalah salah satu syarat untuk masuk ke lingkungan kerja. Misalnya saja, ada lowongan pekerjaan yang syaratnya minimal harus S1. Yang keempat adalah meningkatnya jaminan kesehatan. Dengan adanya peningkatan jaminan kesehatan, maka rata-rata umur penduduk juga akan bertambah. Umur rata-rata akan memperpanjang masa produktif setiap penduduk dalam melakukan setiap pekerjaan. Sehingga akan menambah jumlah angkatan kerja yang tersedia. Yang kelima adalah peranan kaum perempuan dalam perekonomian. Perempuan yang bekerja dalam urusan rumah tangga tidak dianggap sebagai angkatan kerja. Apabila seorang perempuan memiliki pekerjaan tertentu di luar rumah, maka mereka akan dimasukkan ke dalam anggota angkatan kerja. Yang keenam adalah masalah pemiskinan angkatan kerja. Yang pertama, produktivitas pada tenaga kerja. Pemiskinan angkatan kerja ini bisa terjadi saat pertumbuhan ketenaga kerjaan tidak disertai dengan peningkatan produktivitas pada tenaga kerja. Yang kedua, tidak menerapkan teknologi terkini. Dengan tidak menerapkan teknologi terkini juga bisa membuat angkatan kerja dengan pendidikan dan juga keterampilan terbaru tidak terlalu digunakan. Yang ketiga, kurangnya pengembangan tenaga kerja. Pengembangan angkatan kerja juga dapat dilandasi oleh kebijakan pemerintah dalam mengembangkan tenaga kerja yang terampil. Berikut ini adalah jenis-jenis angkatan kerja. Yang pertama adalah berdasarkan pekerjaannya. Yang pertama, pekerja penuh. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan angkatan kerja pekerja penuh mereka yang sudah mempunyai pekerjaan, di mana jam kerjanya berkisar antara 8 hingga 10 jam per harinya. Selain itu, kelompok pekerja penuh juga bekerja secara teratur dalam waktu 1 minggu, sesuai dengan kebijakan yang berlaku pada perusahaan masing-masing. Yang kedua, setengah menganggur. Yaitu mereka yang mempunyai pekerjaan, namun pekerjaannya tidak bisa dilihat dari tingkat produktivitasnya, waktu kerja, atau penghasilannya. Biasanya, kelompok yang satu ini merupakan orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, sebagaimana bekerja pada perusahaan. Yang ketiga, pengangguran. Yaitu orang-orang yang sedang berada di dalam usia produktif namun tidak mempunyai pekerjaan atau sedang proses mencari pekerjaan. Kelompok yang satu ini bisa cepat berubah menjadi angkatan kerja, apabila mereka segera mendapatkan pekerjaan. Ada 6 jenis pengangguran yang perlu dipahami, antara lain. Pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh sulitnya mencari pekerjaan atau lowongan kerja yang sesuai.
Berikutnya adalah pengangguran musiman, yaitu kondisi menganggur yang terjadi karena musim sedang berganti, seperti misalnya petani. Berikutnya adalah pengangguran siklikal, yaitu pengangguran yang ada karena ada naik turunnya siklus dalam suatu ekonomi. Sehingga terjadi permintaan kerja menjadi lebih rendah apabila dibandingkan dengan penawaran tenaga kerja. Berikutnya adalah pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan karena suatu perubahan struktural atau komposisi perekonomian. Misalnya saja, ada pergeseran ekonomi, yang dari awalnya dominan di bidang agraris berubah menjadi dominan ke arah industri. Berikutnya adalah pengangguran teknologi, yaitu suatu kondisi di mana pengangguran yang digunakan di suatu proses produksi. Laju perubahan ini semakin hari semakin cepat. Berikutnya adalah pengangguran karena kurangnya permintaan agregat, yaitu pengangguran yang terjadi karena ada permohonan total masyarakat yang didasarkan pada aktivitas penanaman modal. Yang kedua adalah berdasarkan usia dan aktivitas kerjanya. Angkatan kerja sebagai salah satu kelompok masyarakat yang berada di rentang usia di antara 15 hingga 65 tahun atau sedang dalam masa produktif. Akan tetapi, tidak semua orang yang ada di dalam usia ini masuk ke dalam pekerja aktif. Sekian video pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.